Di sebuah kampus bergengsi di Harvard, Reno, seorang mahasiswa asal Indonesia, jatuh cinta pada dosen cantik asal Amerika, Katie. Terikat oleh perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, keduanya memulai perjalanan cinta yang penuh tantangan. Ketika Katie memutuskan untuk meninggalkan dunia yang ia kenal demi Reno, pindah agama, dan ikut pulang ke Indonesia, mereka menghadapi ujian besar, antara mengikuti impian atau bertahan pada kenyamanan yang mereka bangun. Di tengah perbedaan dan rintangan, dapatkah mereka menemukan jalan yang membawa mereka pada kebahagiaan sejati? Simak kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Langit musim gugur di Boston menggantungkan awan kelabu yang lembut, seakan melukis suasana hening di kawasan kampus Harvard. Daun-daun maple yang memerah berjatuhan perlahan, menutupi trotoar bata merah yang dilewati para mahasiswa dari berbagai penjuru dunia. Di antara mereka, seorang pemuda Indonesia berjalan cepat sambil memeluk buku-buku tebal dalam pelukannya. Namanya Reno Prasetya, mahasiswa S2 Ilmu Politik yang sedang menempuh tahun pertamanya di kampus prestisius itu. Dengan wajah khas Asia Tenggara, kulit sawo matang, dan kacamata berbingkai hitam yang selalu menempel di wajahnya, Reno bukan tipe mahasiswa yang suka menonjol. Ia lebih banyak menyimak, mencatat, dan menyendiri di sudut-sudut perpustakaan Widener yang megah. Di Harvard, ia merasa kecil, tapi ia tahu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Hari itu, ia memasuki ruang kuliah seminar Global Political Shifts in the Postmodern World, salah satu mata kuliah wajib yang katanya terkenal. Sulit, bukan karena materinya saja yang berat, tapi karena dosennya dikenal galak dan perfeksionis. Namun begitu Reno masuk dan duduk di barisan ketiga dari depan, matanya tertumbuk pada sosok wanita tinggi dengan rambut pirang keemasan yang berdiri di depan papan tulis. Ia tampak muda, mungkin baru 30-an, namun wibawanya memancar, kuat. Begitu dia mulai bicara, ruangan langsung senyap. "Good morning. I'm Dr. Catherine Moore. You can call me Katie if that makes things easier," katanya sambil tersenyum kecil. Senyum itu tidak hanya memecah kekakuan suasana, tetapi juga membuat dada Reno berdetak aneh. Katie mengajar dengan cara yang berbeda dari dosen-dosen lain. Ia tak hanya berbicara di depan kelas, tapi mengajak diskusi, melempar pertanyaan, menantang mahasiswa berpikir kritis. Setiap pernyataannya terasa hidup, penuh semangat, dan menyentuh pada sisi-sisi yang jarang disentuh dalam diskusi politik, nilai, moral, dan empati. Setelah kelas usai, Reno memberanikan diri mendekat. Ia ingin bertanya lebih dalam soal salah satu topik yang disinggung Katie, dinamika politik Asia Tenggara pasca kolonialisme. Katie menoleh saat mendengar suara Reno memanggilnya. "Dr. Katie, may I ask something about the Philippine case you mentioned earlier?" "Oh, you're from Indonesia, right? I recognized your name on the attendance list." "Sure, let's talk," jawab Katie ramah. Percakapan itu berlanjut lebih lama dari yang Reno perkirakan. Katie tertarik mendengar perspektif dari mahasiswa yang berasal langsung dari wilayah yang sedang dibahas. Reno menjelaskan kondisi Indonesia, menyinggung soal demokrasi yang rapuh, isu korupsi, dan pengaruh media sosial terhadap politik. Katie mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mencatat dan bertanya balik. Dari pertemuan itu, benih ketertarikan mulai tumbuh, bukan sekadar antara dosen dan mahasiswa, tapi dua individu yang saling menghargai cara berpikir masing-masing. Beberapa minggu berlalu, Reno mulai menjadi salah satu mahasiswa yang sering dipanggil Katie untuk berbicara di kelas. Ia juga jadi langganan berdiskusi setelah kuliah, kadang di lorong, kadang di kafe kampus. Yang membuat Reno takjub, Katie selalu ingat hal-hal kecil yang pernah dia katakan, bahkan tentang kampung halamannya di Yogyakarta. Suatu sore, saat salju pertama musim itu mulai turun, Katie mengajak Reno minum kopi di luar kampus. Mereka duduk di kafe kecil di sudut Cambridge Street, dekat Sungai Charles yang mulai membeku. "Kamu pernah bilang kalau waktu kecil kamu sering bantu ayahmu di kebun, ya?" tanya Katie tiba-tiba sambil menyesap cappuccino. Reno mengangguk, tersenyum kaku. Ia tidak menyangka Katie mengingat hal remeh seperti itu. "Kadang aku iri, tahu.
Tumbuh di keluarga mapan, sekolah di tempat elit, segalanya sudah disiapkan. Tapi rasanya semua kosong. Hubungan kami kaku, penuh tuntutan, katanya dengan mata menerawang keluar jendela. Reno terdiam, mendengarkan dengan tenang. Kamu beruntung bisa tumbuh dengan cinta. Itu sesuatu yang tak semua orang punya. Ucapan Katie menyentuh hati Reno. Ia melihat sosok di depannya bukan lagi sebagai dosennya, tapi seorang perempuan yang kesepian, rapuh di balik wibawa akademiknya. Sejak hari itu hubungan mereka makin dekat. Katie sering mengajak Reno berdiskusi, kadang tentang politik, kadang tentang hidup. Suatu malam, mereka berdiri di balkon apartemen Katie, memandangi lampu-lampu kota Boston. Di sanalah Katie membuka pertanyaan yang membuat jantung Reno berdebar. Reno, apakah kamu percaya dua orang dari dunia yang sangat berbeda bisa saling mencintai dan benar-benar bersama? Reno tak langsung menjawab. Ia tahu, kata-kata berikutnya bisa mengubah segalanya. Aku tidak tahu, Katie. Tapi aku tahu kalau hati tidak pernah bohong. Katie tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Reno melihat senyuman yang bukan dari seorang dosen, melainkan dari seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Namun, tidak semua indah. Reno mulai merasa bersalah. Hubungannya dengan Katie, meski belum resmi, adalah hal yang tabu dalam budaya dan agamanya. Ia mulai berpikir tentang keluarganya di Jogja, tentang ibunya yang taat beragama, tentang ayahnya yang ingin ia menjadi orang berguna yang menjaga kehormatan keluarga. Di sisi lain, Katie juga mulai dihantui dilema. Semakin ia dekat dengan Reno, semakin besar pula tekanan dari keluarganya di ACS, terutama ibunya yang konservatif dan menganggap hubungan dengan pria Asia sebagai kemunduran. Katie tahu, jika ia terus melanjutkan ini, akan ada harga besar yang harus dibayar. Tapi ia juga tahu, hatinya sudah memilih. Dan Reno, meski masih diliputi ragu dan rasa bersalah, tak bisa menolak kenyataan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan cinta yang dalam dan jujur. Di bawah langit kelabu, Boston, dua hati dari dua dunia mulai menyatu, dengan semua kerumitan yang akan mereka hadapi di depan. Sejak malam itu di balkon apartemen Katie, hubungan antara Reno dan Katie berubah. Meski belum pernah terucap secara resmi, kedekatan mereka kini telah melewati batas antara dosen dan mahasiswa. Kata-kata Katie masih terngiang di kepala Reno. Apakah kamu percaya dua orang dari dunia yang sangat berbeda bisa saling mencintai? Pertanyaan itu bukan basa-basi. Ada luka tersembunyi di baliknya, dan Reno merasakannya semakin dalam setiap kali mereka bertemu. Kelas Global Political. Shifts yang biasanya terasa tegang, kini menjadi ruang di mana pandangan mereka sering bertemu diam-diam. Di mata Katie, Reno adalah sosok langka. Mahasiswa yang tidak hanya pintar, tapi juga rendah hati. Sementara bagi Reno, Katie bukan hanya dosen brilian, tetapi perempuan yang membuatnya merasa dilihat, didengar, dan dihargai tanpa syarat. Namun, perasaan itu membawa resah. Reno mulai dihantui pertanyaan-pertanyaan yang sulit ia jawab sendiri. Bagaimana jika rekan-rekan dosen Katie mengetahuinya? Bagaimana jika kampus menganggap ini pelanggaran etika? Dan yang paling berat, bagaimana jika keluarganya di Yogyakarta tahu bahwa dia dekat dengan wanita asing, beda agama pula? Suatu malam, setelah menyelesaikan sesi diskusi kelas tambahan, Katie mengajak Reno duduk di bangku taman kampus. Udara sudah dingin, dan daun-daun kering terbang tertiup angin. Katie menyodorkan secangkir kopi dari mesin otomatis. Aku tahu kamu mulai menjauh, kata Katie tiba-tiba. Reno tersentak. Ia menunduk, menggenggam cangkir hangat di tangannya. Aku tidak menjauh, aku hanya takut, potong Katie lembut. Reno mengangguk pelan. Aku takut kehilangan fokus, dan aku takut terlalu jauh melibatkan diriku dalam sesuatu yang tidak mungkin. Katie menarik napas panjang. Aku tidak menyuruhmu memilih, Reno. Tapi aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Kita tak pernah tahu masa depan, tapi setidaknya kita tahu apa yang sedang kita rasakan sekarang. Kalimat itu sederhana, tapi menggugah. Reno menatap Katie lama. Di balik mata birunya, ada ketulusan yang tak bisa ia sangkal. Aku takut, karena kamu terlalu baik untuk dilukai.
Aku cuma anak desa yang kebetulan nyasar ke sini. Katie tersenyum, matanya berkilat. Dan aku cuma gadis yang nyasar jadi dosen, yang kebetulan jatuh cinta pada anak desa itu. Reno tertawa pelan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa damai. Hari-hari selanjutnya, Reno dan Katie makin sering bersama. Tidak ada lagi ketegangan canggung. Mereka berdiskusi soal isu global di perpustakaan, mengulas buku di kafe kecil, bahkan kadang hanya duduk diam sambil menikmati keheningan musim dingin. Semua itu terasa begitu alami, begitu tulus, seolah dunia luar berhenti sejenak saat mereka bersama. Namun kedekatan mereka mulai menarik perhatian. Seorang mahasiswa asal India, Raffi, teman sekelas Reno, suatu hari mendekatinya saat mereka sedang mengerjakan proyek kelompok. "Hey bro," ujar Raffi sambil menyenggol pelan bahu Reno. "Are you dating Dr. Katie or something?" Reno tergagap. "What? No, I mean, we're just close. Dude, she doesn't look at anyone else the way she looks at you. And you two are always together. People are talking." Reno hanya diam. Ucapan Raffi membuatnya semakin gelisah. Ia tahu hubungan mereka bisa menimbulkan masalah, tapi ia juga tahu perasaannya sudah terlalu dalam untuk diingkari. Suatu akhir pekan, Katie mengajak Reno ke rumah kecil miliknya di pinggiran Boston. Rumah itu sederhana, dipenuhi rak buku, lukisan modern, dan aroma lavender. Di ruang tengah, tergantung sebuah foto keluarga besar Katie. Di sana, Reno melihat untuk pertama kalinya gambaran nyata tentang latar belakang Katie. Di tengah keluarga berkulit putih dengan senyum formal itu, Katie tampak berbeda. Ia berdiri kaku, wajahnya datar. Reno melihatnya cukup lama. "That's my family," kata Katie lirih. "They're good people, but they live by rules I can't follow anymore." Reno menoleh. "Maksudmu?" "Mereka ingin aku menikah dengan anak rekan ayahku. Seorang pengacara muda. Sudah dirancang sejak lama," katanya, "untuk masa depan yang aman dan sempurna." Reno membeku. Dadanya berdesir aneh. "Dan kamu menolak?" "Tentu. Tapi mereka marah besar. Kami sempat tidak bicara berbulan-bulan. Aku pindah ke apartemen ini, jauh dari Boston pusat." Reno tak tahu harus berkata apa. Ia sadar bahwa Katie bukan hanya wanita pintar dan mandiri, tapi juga berani mengambil keputusan besar untuk hidupnya sendiri. "Sejak bertemu kamu," lanjut Katie, "aku merasa mungkin aku bisa punya masa depan yang lain. Masa depan yang aku pilih sendiri. Tapi itu tidak mudah, Reno. Karena jika aku memilihmu, aku juga memilih jalan yang akan membuatku kehilangan banyak hal." Reno menggenggam tangan Katie. Hening melingkupi mereka, tapi tangan mereka saling bicara lebih banyak daripada kata-kata. Hari demi hari, tekanan makin kuat. Di kampus, bisik-bisik soal kedekatan mereka mulai terasa menusuk. Katie menerima teguran halus dari rekan dosennya yang mencurigai bahwa ia terlalu dekat dengan salah satu mahasiswa internasional. Reno pun menerima email dari bagian akademik mengingatkan soal etika mahasiswa dan hubungan dengan staf pengajar. Tidak ada tuduhan langsung, tapi cukup membuatnya tertekan. Suatu malam, Reno termenung di perpustakaan, menatap layar laptop kosong. Ia bertanya dalam hati, apakah cinta ini pantas diperjuangkan? Atau sebaiknya dihentikan demi kebaikan semua? Pihak saat itu Katie datang menghampiri. Ia duduk di samping Reno, meletakkan selembar surat di atas meja. "Aku dapat tawaran menjadi pembicara tamu di Universitas Gajah Mada bulan depan, tentang peran perempuan dalam diplomasi internasional." Reno menatapnya. "Itu di Jogja?" Katie mengangguk. "Dan aku berpikir, mungkin aku bisa sekaligus mengenal tempat asalmu, mengenal hidupmu yang sebenarnya." Reno mengernyit. "Kamu mau ke Indonesia?" Katie menatapnya dalam-dalam. "Aku ingin tahu apakah cinta kita bisa tumbuh juga di tanahmu. Bukan hanya di sini, di ruang akademik, tapi di tempat kamu dibesarkan, di tempat nilai-nilaimu dibentuk." Reno tak mampu menjawab. Dalam diamnya, ia tahu satu hal. Hubungan ini bukan lagi sekadar romansa.
Ini adalah pertaruhan hidup. Dan Katie, perempuan, asing itu, bersedia mempertaruhkan segalanya. Pesawat yang membawa Katie mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta saat matahari baru saja menampakkan sinarnya. Udara pagi terasa lembab namun hangat, jauh berbeda dengan dinginnya Boston. Katie menuruni tangga pesawat dengan degup jantung tak menentu. Ini adalah kali pertama ia menginjakkan kaki di Indonesia, bukan sebagai turis, tapi sebagai wanita yang sedang mencoba mengenal cinta dalam wujud yang paling nyata dan penuh risiko. Reno sudah menunggunya di luar gerbang kedatangan. Senyum cerahnya langsung menyambut Katie begitu gadis itu muncul. Ia membawa bunga melati yang dibungkus sederhana. Katie tertawa kecil ketika Reno menyodorkannya. "Welcome to Jogja," ucap Reno dengan suara serak karena gugup. Katie menghirup aroma bunga itu, lalu menjawab, "Terima kasih, rasanya seperti mimpi." Namun mimpi itu segera berubah menjadi kenyataan yang rumit. Reno membawa Katie ke rumah kontrakan kecilnya di daerah Kalasan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu bersih, sederhana, dengan nuansa Jawa yang kental. Ada foto almarhum orang tuanya di dinding, dan rak buku yang penuh dengan buku-buku filsafat, sejarah, dan agama. Katie memandang sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Tapi ia juga merasa canggung. Dia menyadari, ini bukan hanya soal mengenal tempat, tapi juga budaya, norma, dan nilai-nilai yang asing baginya. Hari-hari pertama di Yogyakarta, Katie mencoba beradaptasi. Reno membawanya keliling Malioboro, menikmati gudeg, dan mengajaknya naik becak. Di depan umum, mereka menjaga jarak, sesuai dengan kebiasaan lokal. Tapi Katie bisa merasakan pandangan aneh dari beberapa orang yang mereka lewati. Seorang bule perempuan bersama lelaki lokal. Belum lagi desas-desus yang cepat menyebar di lingkungan sekitar rumah Reno. Namun, tantangan yang lebih berat datang dari keluarga besar Reno. Meskipun orang tua Reno telah tiada, ia masih punya paman dan bibi yang tinggal tidak jauh dari sana. Salah satu di antaranya, Pak Karso, adalah sosok yang disegani di kampung karena kedekatannya dengan tokoh agama setempat. Pada hari ketiga Katie di Yogyakarta, Reno mengajaknya berkunjung ke rumah Pak Karso. Rumah itu besar dan berarsitektur klasik Jawa, dengan halaman luas dan pohon mangga tua di sudut halaman. Saat mereka tiba, Katie mengenakan blus lengan panjang dan rok panjang, berusaha tampil sopan. Ia menunduk saat disalami, tapi begitu mereka duduk, suasana menjadi kaku. Pak Karso menatap Katie lama sebelum akhirnya membuka suara. "Jadi, kamu ini dosen di luar negeri ya?" Katie menjawab dalam bahasa Inggris yang pelan, "Yes, I'm a lecturer at Harvard University. I teach international politics." Reno buru-buru menerjemahkan. Pak Karso mengangguk, namun tatapannya tajam. "Lalu apa maksudmu datang ke sini, ke Indonesia?" Katie tersenyum canggung. "Saya ingin mengenal budaya Reno dan mengenal keluarganya juga. Saya mencintai dia." Suasana ruangan langsung terasa tegang. Istri Pak Karso, Bu Narti, yang sedari tadi diam, kini ikut bicara. "Tapi kalian berbeda. Kamu beda agama, beda bangsa. Cinta saja tidak cukup." Reno mencoba menengahi. "Paman, saya tahu ini sulit dipahami, tapi Katie sungguh-sungguh. Bahkan, dia sedang belajar Islam." Pak Karso langsung membelalakkan mata. "Belajar Islam? Hanya karena kamu?" Katie menatap Reno, meminta izin. Lalu ia berkata dengan lembut, "I am not converting for him. I am learning because I want to understand. If I decide to convert, it's because I believe in it, not just because of Reno." Bu Narti menatap Katie lama, matanya mulai melunak, tapi Pak Karso tetap bergeming. "Kami tidak ingin kamu membuat keputusan tergesa-gesa. Ini bukan main-main. Pindah agama, menikah beda budaya, bukan hal kecil." Setelah pertemuan itu, Reno merasa terguncang. Ia dan Katie berjalan pulang dalam diam. Sesampainya di rumah, Reno duduk di teras, memandangi bintang-bintang yang mulai bermunculan. Katie duduk di sampingnya. "Aku minta maaf," ucap Reno lirih. Katie menyentuh lengannya. "Tidak perlu.
Aku datang ke sini karena aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi aku mulai berpikir, apa yang kita lakukan ini egois. Aku membawamu ke dunia yang mungkin tidak akan pernah bisa sepenuhnya menerima kamu. Katie menggeleng. Reno, you didn't force me. I chose to come. I chose to love you. And I'm ready for the consequences. Reno menatap mata Katie. Di sana ia melihat kekuatan, keberanian, dan cinta yang tulus. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang mulai tumbuh di benaknya. Ketakutan bahwa Katie mungkin harus mengorbankan terlalu banyak. Seminggu kemudian, Katie mulai mengikuti pengajian khusus untuk mualaf yang dibimbing oleh seorang ustazah muda bernama Rifa. Katie belajar perlahan, dari dasar, tentang tauhid, salat, dan akhlak. Rifa yang awalnya ragu, mulai kagum pada ketulusan Katie. Suatu hari, Rifa bertanya, "Apa yang membuat kamu ingin mengenal Islam?" Katie menjawab sambil menatap langit-langit mushola kecil itu. "Ketika aku mencintai Reno, aku juga ingin mencintai hal-hal yang penting baginya. Tapi lebih dari itu, aku merasa ada sesuatu dalam Islam yang tenang, yang memberi kedalaman pada hidupku." Rifa tersenyum. "Insya Allah, niatmu lurus. Tapi perjalanan ini panjang, Katie. Akan ada ujian yang lebih besar." Katie hanya mengangguk. Ia tahu Rifa benar. Sementara itu, berita tentang Katie mulai menyebar. Beberapa tetangga mulai membicarakan bule cantik yang sering ke mushola dan ikut kajian. Ada yang memuji, tapi tak sedikit pula yang mencibir. Reno mulai merasa terbebani. Ia ingin melindungi Katie, tapi semakin hari, ia merasa dirinya malah jadi alasan Katie terluka. Pada malam Jumat, saat sedang duduk bersama di beranda, Reno bicara, "Serius, Katie, jika suatu hari kamu merasa ini terlalu berat, kamu boleh pergi. Aku akan mengerti." Katie menoleh cepat. "Are you asking me to give up?" "Bukan. Aku cuma takut. Aku takut kamu terluka karena aku. Aku bukan siapa-siapa, dan kamu punya dunia yang lebih besar dari ini." Katie berdiri, menatap Reno dalam-dalam. "No, Reno. Kamu adalah dunia yang aku pilih. Aku bukan wanita lemah yang hanya akan bersembunyi di balik akademik atau negara. Aku datang ke sini bukan untuk mundur. Aku datang untuk membuktikan bahwa cinta bisa bertahan, bahkan ketika norma mencoba memisahkan kita." Reno terdiam. Dalam hati kecilnya, ia merasa tak pantas mendapatkan perempuan sekuat itu. Tapi dalam diam itu juga, ia bersumpah untuk memperjuangkan Katie dengan segala yang ia punya. Mentari pagi Yogyakarta menyinari dinding mushola kecil tempat Katie mengikuti kelas pengajian. Suara lantunan ayat suci dari pengeras suara di masjid kampung seolah menyatu dengan irama hatinya yang tenang, namun juga penuh pertanyaan. Setiap harinya, ia belajar tentang Islam, mulai dari rukun iman hingga kisah para nabi. Namun semakin dalam ia memahami ajaran ini, semakin besar pula pergolakan dalam hatinya. Ini bukan sekadar pelajaran agama, ini adalah perubahan hidup. Di rumah Reno, suasana pun tak kalah rumit. Kabar bahwa Katie tengah serius mempelajari Islam dan berniat menjadi mualaf telah menyebar ke telinga keluarga besar Reno yang tinggal di Solo dan Magelang. Telepon dari bibi-bibinya datang silih berganti, mayoritas mempertanyakan niat Katie, bahkan menyaksikan ketulusan cinta mereka. Namun lebih dari itu, Reno juga menerima tekanan untuk segera menikahkan Katie secara syar'i jika memang serius atau melepaskannya. Tidak bisa begitu saja, nomor Islam tidak main-main. Kalau dia masuk Islam karena kamu, maka kamu punya tanggung jawab membimbing. Kalau tidak, lebih baik kamu jangan ajak dia masuk Islam, kata Pak Karso saat datang ke rumah 2 malam sebelumnya. Reno hanya bisa diam saat itu. Ia tahu niat Katie sungguh-sungguh, tapi apakah ia sudah cukup siap menjadi pendamping bagi seorang wanita yang tengah menapaki jalan keimanan dari nol? Katie semakin dalam proses keislamannya. Suatu sore, ia duduk bersama Ustazah Rifa di halaman mushola setelah sesi kajian selesai. "Katie," kata Rifa perlahan, "hari itu akan segera tiba. Kamu harus benar-benar yakin sebelum mengucap 2 kalimat syahadat." Katie menunduk. "Aku yakin, Ustazah. Tapi aku juga takut.
Takut apa? Takut. Aku mengecewakan Tuhan atau mengecewakan Reno. Aku takut orang melihatku hanya sebagai wanita yang berpindah keyakinan demi cinta. Rifa tersenyum lembut. Ketulusan itu hanya Hakama dan Tuhan yang tahu. Tapi ingatlah, dalam Islam, keimanan adalah perjalanan. Tidak ada yang langsung sempurna. Yang penting adalah niat yang lurus dan kesungguhan. Katie menarik napas panjang. Aku siap. Hari itu pun tiba. Pada Jumat pagi yang khusyuk, Katie mengenakan gamis putih sederhana dan jilbab abu-abu muda. Di mushola yang telah menjadi tempatnya belajar selama hampir 2 bulan terakhir, ia duduk di depan Ustaz Malik, imam masjid kampung, dengan beberapa saksi dari warga sekitar dan keluarga Reno. Suasana hening. Katie menggenggam tangan Reno yang duduk di sisinya, sebelum kemudian melepaskannya dan memfokuskan diri. Ucapkan dengan pelan, ikuti saya, kata Ustaz Malik. Katie mengangguk. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lafal yang sudah ia latih berhari-hari. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu selesai, hadirin mengucapkan alhamdulillah serempak. Beberapa ibu-ibu menangis haru, sementara Reno tak bisa menyembunyikan air mata kebahagiaannya. Ia menatap Katie dengan rasa syukur yang tak terlukiskan. Namun momen haru itu tak berlangsung lama. Setelah acara, Reno menerima pesan dari keluarganya di Solo. Kami ingin bicara langsung. Minggu depan kalian harus ke rumah. Hari Minggu, Reno dan Katie menempuh perjalanan 2 jam menuju Solo. Rumah keluarga besar Reno cukup besar, terletak di sebuah perumahan elit. Mereka disambut oleh Bude Rina, kakak dari ibu Reno yang terkenal konservatif. Di ruang tamu, suasana langsung tegang. Katie, kata Bude Rina sambil menatap tajam, selamat atas syahadatmu. Tapi kami belum percaya. Kami ingin tahu, apakah kamu benar-benar akan hidup sebagai muslimah, atau hanya ingin menikahi keponakan kami? Katie yang sudah terbiasa dengan pertanyaan seperti itu, menjawab dengan tenang, saya memeluk Islam karena saya menemukan kedamaian di dalamnya. Cinta kepada Reno membuat saya membuka hati, tapi keimanan saya tumbuh dengan sendirinya. Kalau begitu, sahut Pak De Gunawan, suami Bude Rina, bersediakah kamu tinggal bersama kami sebulan, tanpa Reno, hanya dengan keluarga kami? Kami ingin melihat kesungguhanmu menjalani hidup sebagai muslimah. Reno sontak berdiri. Apa? Itu tidak adil, Pak De. Tapi Katie menyentuh lengannya, meminta tenang. Ia menoleh kepada keluarga Reno dan menjawab mantap. Saya bersedia. Jika itu yang perlu saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya bukan datang dengan niat main-main. Selama sebulan tinggal di rumah keluarga Reno, Katie menghadapi ujian yang lebih berat daripada sekadar bahasa dan budaya. Ia harus bangun pagi untuk salat subuh berjamaah, mengikuti pengajian keluarga, hingga belajar memasak makanan tradisional bersama Bude Rina. Beberapa anggota keluarga memperlakukannya seperti menantu yang diawasi, namun sebagian juga mulai terbuka melihat ketulusan dan kerja keras Katie. Suatu malam Katie duduk bersama Bude Rina setelah selesai membantu memasak untuk acara yasinan. Katie, kata Bude perlahan, sejujurnya kami dulu menolak keras hubunganmu dengan Reno. Tapi melihat kamu hari demi hari, kami mulai mengerti. Kamu berusaha, kamu tidak lari. Itu cukup membuktikan bahwa kamu layak diterima. Katie menunduk haru. Terima kasih, Bude. Saya hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini dengan sepenuh hati. Sebulan berlalu. Katie akhirnya kembali ke Yogyakarta. Kali ini dengan restu penuh dari keluarga Reno. Mereka bahkan menyarankan agar pernikahan dilangsungkan dalam waktu dekat, agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat sekitar. Namun di balik semua kebahagiaan itu, tersimpan satu masalah besar yang selama ini Reno dan Katie simpan rapat-rapat. Keluarga Katie di Amerika belum tahu apa-apa tentang semua ini. Katie belum memberitahu orang tuanya bahwa ia pindah agama, menetap di Indonesia, dan siap menikah. Ia tahu konsekuensinya besar. Orang tuanya adalah penganut Kristen taat, dan ayahnya adalah profesor teologi di sebuah universitas swasta. Mereka bahkan sudah menjodohkan Katie dengan pria pilihan mereka, seorang pastor muda.
Sore itu, di teras rumah kontrakan, Reno dan Katie duduk berdua sambil menyesap teh jahe. "Kamu harus bicara dengan orang tuamu," kata Reno pelan. Katie menunduk. "Aku tahu, tapi aku takut kehilangan mereka. Kamu tidak bisa hidup dalam bayang-bayang selamanya." Katie menarik napas panjang. "Aku akan menelepon mereka malam ini." Dan malam itu ia melakukannya. Percakapan berlangsung lama, penuh air mata, suara meninggi, dan akhirnya keheningan. Ayahnya mengucapkan kata-kata yang menusuk. "If you marry that man and leave your faith, you're no longer my daughter." Katie menutup telepon dengan tangan gemetar. Reno memeluknya erat. "Tak apa," bisik Reno. "Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku akan tetap di sini, bersamamu." Katie menangis di pelukannya. Tapi di balik air mata itu, ia merasa satu hal. Bebas. Bebas memilih cintanya. Bebas memilih imannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tahu siapa dirinya. Langit Yogyakarta tampak mendung pagi itu. Awan menggumpal tebal, menahan cahaya matahari yang biasanya cerah menyapa kota budaya itu. Namun tak ada mendung yang mampu menghalangi kebahagiaan yang mekar di hati Reno dan Katie. Hari ini, mereka akan mengikat janji suci pernikahan di sebuah rumah sederhana milik keluarga Reno yang telah dihias indah dengan sentuhan adat Jawa dan nuansa Islami. Katie berdiri di depan cermin dengan balutan kebaya putih gading dan kerudung rendah yang menjuntai lembut di bahunya. Make-up-nya natural, memperlihatkan kecantikan alaminya yang dipadu dengan senyum gugup dan mata yang berkaca-kaca. Seorang penata rias membantu merapikan kerudungnya sambil berbisik, "Cantik sekali, Mbak. Calon suaminya pasti terpesona." Katie tersenyum, kecil. "Aku masih seperti mimpi. 2 bulan lalu aku hanya dosen di Harvard. Sekarang aku di sini, menikah dengan mahasiswa Indonesia yang mengubah hidupku." Sementara itu, di ruang belakang, Reno juga tengah bersiap. Dia mengenakan beskap abu muda dengan belangkon yang telah disiapkan khusus oleh ibunya. Tangannya sempat gemetar saat memasang keris kecil di punggungnya. Ayahnya, Pak Karso, menepuk bahunya pelan. "Tenang, No. Ini hari besarmu. Jangan ragukan pilihanmu." Reno menatap ayahnya. "Aku yakin ya, tapi masih ada yang terasa kosong." Pak Karso mengangguk pelan. Mereka berdua tahu apa maksud Reno. Ketidakhadiran keluarga Katie dari Amerika adalah luka yang diam-diam menganga. Meski ayah Katie mengirim satu pesan pendek setelah percakapan yang menyakitkan tempo hari. "I hope you find peace in your decision." Tetap saja Katie harus berdiri sendiri sebagai pengantin perempuan, tanpa pelukan ibu atau restu ayahnya. Prosesi. Akad nikah dimulai tepat pukul 10 pagi. Hujan rintik-rintik mulai turun, seolah menjadi iringan alam bagi pernikahan yang syarat emosi itu. Para tamu yang datang memakai payung dan mengenakan batik, duduk rapi di bawah tenda putih di halaman. Katie duduk di ruangan wanita, menunggu dengan tenang namun penuh getaran batin. Di ruangan pria, Reno duduk berhadapan dengan penghulu dan saksi dari KUA. Di antara mereka, Pak Karso duduk mendampingi, bertindak sebagai wali, karena Katie secara resmi menunjuknya lewat surat kuasa, mengingat orang tuanya tidak hadir, dan ia tidak memiliki wali muslim. "Saudara Reno Prasetyo," ujar penghulu, "apakah Anda siap menikahi saudari Katie Elizabeth Miller, binti Robert Miller, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin, emas sebesar 5 gram, dibayar tunai?" Reno menatap ke depan. Matanya mantap meski sedikit berair. "Saya siap, Pak." Ucapan ijab kabul dilafalkan dengan lantang dan jelas. Para saksi mengangguk serempak. "Sah," ujar penghulu. Para tamu mengucap syukur. "Alhamdulillah." Tangis haru terdengar dari dalam ruangan wanita. Katie memeluk ibu Reno yang duduk di sampingnya, sambil berusaha menahan isak. Tak pernah ia bayangkan hari itu akan benar-benar tiba. Ia kini resmi menjadi istri dari pria yang telah mengguncang dunianya dengan cinta, keyakinan, dan keberanian. Setelah prosesi akad,
Dilanjutkan dengan resepsi kecil-kecilan yang hanya dihadiri keluarga, tetangga, dan sahabat dekat. Katie dan Reno duduk di pelaminan sederhana dengan latar janur kuning dan bunga melati. Senyum mereka tak pernah lepas, namun di balik senyum itu, Katie menyimpan rasa kehilangan yang dalam. "Apakah aku terlalu berharap?" bisik Katie di sela-sela acara. "Apa maksudmu?" tanya Reno lembut. "Aku pikir mungkin di menit terakhir, ibuku akan datang, atau kakakku, tapi tidak ada satupun dari mereka." Reno menggenggam tangannya. "Kamu punya aku, kamu punya keluarga barumu di sini. Mungkin butuh waktu, tapi aku percaya. Cinta bisa menjangkau hati siapapun, bahkan yang paling tertutup sekalipun." Katie mengangguk pelan, matanya kembali berkaca-kaca. Malam harinya, setelah para tamu pulang dan tenda sudah mulai dibongkar, Reno dan Katie duduk di teras rumah. Rintik hujan masih turun pelan, membasahi taman kecil di depan mereka. Lampu-lampu temaram di halaman memberi kesan hangat meski udara malam mulai dingin. "Reno," kata Katie pelan, "kamu tahu tidak? Di negeriku, pernikahan adalah momen keluarga. Sejak kecil aku membayangkan ayah akan mengantar aku ke altar, ibuku memakaikan veil, dan kakakku menangis haru. Tapi ternyata, Tuhan memberiku versi yang berbeda." Reno memandangnya dalam. "Versi yang lebih indah, karena dalam kisah kita, kamu bukan hanya menikah dengan pria yang kamu cintai, kamu juga menemukan keimananmu, jalan hidupmu sendiri. Itu lebih dari sekadar pesta pernikahan." Katie mengangguk. "Kamu benar, aku kehilangan sesuatu, tapi aku juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kedamaian dan kamu." Reno tersenyum. "Kamu tahu, di dalam Islam, hujan saat akad nikah adalah tanda keberkahan. Semoga hujan ini menjadi saksi bahwa pernikahan kita akan membawa kebaikan." Katie memeluk Reno untuk pertama kalinya sebagai suami istri yang sah. Keesokan harinya, mereka mendapat kejutan. Sebuah email masuk ke laptop Katie dari ibunya. Subject, "For my daughter. Katie sayang, kami sudah mendengar kabar pernikahanmu. Meski ayahmu masih belum bisa menerima semua ini, aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu. Aku melihat fotomu yang dikirim sepupumu. Kamu terlihat sangat cantik dan damai. Aku tidak mengerti keyakinan baru yang kamu anut, tapi aku melihat matamu, dan aku tahu kamu tidak salah jalan. Aku akan berusaha bicara dengan ayahmu lagi. Jangan putus harapan. Peluk dari jauh, Ibu." Katie membaca surat itu dengan tangan bergetar. Ia menutup layar laptop dan memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh satu demi satu. Reno memeluk bahunya dari belakang. "Itu awal yang baik, Katie. Mungkin suatu hari, kita akan melihat mereka duduk di ruang ini, mengenal kita, mengenal siapa dirimu yang sekarang." Katie menoleh dan mencium tangan Reno. "Dan aku akan menunggu hari itu, bersamamu." Malam itu Katie menuliskan di jurnalnya, dalam bahasa Indonesia yang masih terbata-bata namun penuh makna. "Hari ini aku menjadi istri. Hari ini aku tidak hanya menikah dengan seorang pria bernama Reno, tapi aku juga menikah dengan budaya, dengan keimanan, dan dengan masa depan yang penuh tantangan. Aku kehilangan keluargaku, tapi aku juga menemukan keluarga baru. Jika cinta adalah perjuangan, maka aku telah berjuang sejauh ini, dan aku akan terus berjalan, selangkah demi selangkah, bersama seseorang yang tidak pernah melepaskan tanganku." Katie dan di luar, hujan masih turun. Rintik yang sama, menjadi saksi cinta mereka yang tumbuh di atas keberanian, keikhlasan, dan keyakinan. Setelah beberapa minggu pernikahan mereka berlangsung dengan damai di Yogyakarta, Reno dan Katie mulai membangun kehidupan baru bersama. Katie sudah mulai terbiasa mengenakan kerudung saat keluar rumah, bahkan ikut pengajian ibu-ibu di lingkungan tempat tinggal mereka. Reno, yang kini bekerja sebagai asisten dosen di kampus lokal, juga mulai membimbing Katie dalam memahami bahasa Indonesia dengan lebih baik. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai diganggu oleh bayang-bayang masa lalu. Dan seperti biasa, masa lalu tidak pernah datang mengetuk dengan sopan. Ia menerobos masuk tanpa aba-aba. Pagi itu,
Katie menerima sebuah paket bersegel dari Amerika Serikat. Paket itu tak bernama pengirim. Ia sempat ragu membukanya, namun rasa penasaran mengalahkan kekhawatirannya. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk kecil, selembar foto Katie bersama seorang pria asing yang tampak seperti pesta keluarga, dan sepucuk surat bertuliskan tangan, "You can't run from who you are. We know what you did, and someone else might soon know too." Katie terdiam, napasnya sesak. Wajah dalam foto itu adalah dirinya sendiri. Beberapa tahun lalu, masih tanpa hijab, duduk berdampingan dengan seorang pria yang tampak akrab. Pria itu adalah Lucas. Lucas adalah tunangan lamanya. Seorang pengacara muda yang berasal dari keluarga terpandang di Boston. Ia adalah orang yang dulu ditetapkan oleh keluarga Katie untuk menjadi suaminya. Pertunangan itu pernah diumumkan secara resmi dalam sebuah pesta besar. Namun 6 bulan sebelum rencana pernikahan, Katie menghilang. Ia membatalkan semuanya tanpa penjelasan. Lucas adalah alasan pertama Katie memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Dan kini, masa lalu itu kembali. Reno menemukan Katie duduk termenung di ruang tengah dengan tangan gemetar memegang flash disk. "Sayang, kamu kenapa?" tanyanya lembut. Katie tak langsung menjawab. Ia menyerahkan surat itu pada Reno, dan tanpa sepatah kata pun berjalan masuk ke kamar. Setelah membaca isi surat, Reno duduk lemas. Ia membuka flash disk di laptop, dan muncul sebuah video berdurasi pendek. Di dalamnya, Katie terlihat tengah berdebat hebat dengan Lucas di sebuah kafe di Boston. Percakapan mereka terekam jelas. "Lucas, kamu mau meninggalkan semua ini demi mahasiswa asing yang bahkan kamu baru kenal beberapa bulan?" "Katie, bukan soal siapa dia, tapi aku menemukan diriku bersamanya. Kamu tak pernah mendengar aku." "Lucas, kau pikir keluargamu akan menerima keputusanmu? Mereka akan hancur. Aku akan hancur." "Katie, lebih baik hancur sekarang daripada hidup dalam kepura-puraan." Video berakhir di sana. Reno menutup laptop dengan wajah tegang. Ia masuk ke kamar dan menemukan Katie sedang duduk memeluk lutut di pojok tempat tidur. "Kenapa kamu tak pernah cerita?" tanya Reno. Suara pelan tapi tegas. Katie memandangnya dengan mata merah. "Karena aku takut kamu akan melihatku berbeda. Aku takut kamu pikir aku lari dari masalah dan memilihmu hanya karena ingin kabur." Reno duduk di sampingnya. "Apa benar begitu?" Katie menggeleng cepat. "Tidak, demi Allah Reno, tidak. Ya, awalnya aku ingin kabur. Tapi saat aku mengenalmu, hidupku berubah. Kamu membuatku merasa damai, membuatku mengenal keimanan yang selama ini tak pernah kujamah. Aku tidak ingin menikahimu karena pelarian, tapi karena aku cinta." Reno memejamkan mata sejenak. "Aku percaya padamu, Katie. Tapi kita perlu hadapi ini bersama. Kalau ada yang mengancam kamu, aku tidak akan tinggal diam." Beberapa hari setelah itu, kabar tak sedap mulai menyebar. Seorang wartawan luar negeri mengirim email pada Katie, menanyakan soal pembatalan pertunangannya dengan Lucas dan dugaan bahwa ia pindah agama karena tekanan dari kelompok konservatif. Katie tahu, Lucas pasti menyebarkan cerita yang sudah dipelintir. Ia bukan hanya merasa sakit hati, tapi juga ingin menghancurkan reputasi Katie. Mungkin juga membalas keputusan sepihak yang dulu diambil Katie. Reno berdiskusi dengan temannya yang bekerja di media, dan mereka sepakat untuk tidak membalas dengan cerita dramatis. Reno mengusulkan Katie membuat pernyataan terbuka dalam bentuk tulisan, bukan klarifikasi yang menyerang. Katie setuju. Dalam tulisannya yang kemudian dimuat di sebuah blog pribadi dan dibagikan secara terbatas, Katie menuliskan, "Saya tidak pindah agama karena siapapun, apalagi karena paksaan. Saya menemukan Islam saat hati saya kosong dan hancur. Saya menemukan keyakinan saat merasa tak memiliki siapapun. Islam bukan pelarian, tapi jawaban. Jika masa lalu saya membuat orang bertanya-tanya, saya tidak menyangkalnya. Tapi saya berdiri hari ini sebagai seorang istri, seorang muslimah, dan seorang manusia yang memilih jalannya dengan sadar." Tulisan itu mendapatkan banyak tanggapan. Beberapa memuji keberaniannya. Namun tidak sedikit pula yang mencaci, menyebutnya pengkhianat budaya.
Ada juga yang menuduh Reno sebagai pemuda oportunis yang merebut wanita asing demi popularitas. Masyarakat mulai terbelah. Keluarga Reno merasa ikut tertekan. Pak Karso pun akhirnya memanggil Reno dan Katie untuk bicara. Kalian sudah menikah, itu sah. Tapi hidup tidak cukup hanya dengan cinta. Kalian harus siap dengan badai yang lebih besar. Reno mengangguk. Katie pun mendekat, menggenggam tangan mertuanya. Pak, saya minta maaf kalau ini membawa beban untuk keluarga. Tapi saya janji, saya tidak akan jadi sumber masalah di rumah ini. Pak Karso menatap matanya, kemudian tersenyum pelan. Kamu bukan masalah, Katie. Tapi masa lalu memang selalu punya cara untuk menguji masa depan. Tetaplah bersatu. Namun badai belum selesai. Suatu pagi, seorang tamu datang ke rumah Reno. Pria berjas itu memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga Miller. Saya diutus oleh Robert Miller, ayah Katie. Beliau ingin menawarkan kesepakatan. Katie melangkah maju. Kesepakatan? Ya, jika Anda bersedia kembali ke Boston untuk tinggal bersama keluarga, maka semua cerita yang disebar Lucas akan dihentikan. Anda juga akan mendapat kembali akses ke rekening keluarga dan warisan yang sempat dibekukan. Katie terdiam. Reno langsung tahu ini adalah ujian yang lebih besar dari sebelumnya. Dan jika tidak, tanya Reno. Semuanya akan dibiarkan mengalir. Media bisa mengambil apapun. Nama baik Anda bisa hancur. Katie menatap Reno. Matanya tak goyah. Tolong sampaikan pada ayah saya. Saya sudah memilih jalan hidup saya. Saya bukan Katie Miller yang dulu. Saya sekarang Khadijah Elizabeth Reno. Pengacara itu menghela napas. Baik, saya akan sampaikan. Malam itu Reno dan Katie duduk di halaman belakang. Bintang-bintang mulai bermunculan. Kamu yakin? Tanya Reno, meski ia tahu jawabannya. Katie mengangguk. Kalau aku harus mengorbankan semua itu lagi demi kamu, demi hidup kita, aku akan lakukan. Masa lalu sudah cukup, menghantuiku. Kini saatnya aku berdiri tegak dengan masa depan yang kupilih. Reno menariknya dalam pelukan. Kamu luar biasa. Katie tersenyum tipis. Dan kamu alasannya. Langit malam seolah menjadi saksi keteguhan cinta dua insan dari dua dunia yang bersedia melawan badai bersama, bukan karena mereka tidak punya masa lalu, tapi karena mereka memilih untuk tidak tinggal di dalamnya. Sudah 2 bulan sejak pengacara keluarga Miller datang membawa kesepakatan yang ditolak Katie. 2 bulan pula sejak nama mereka sempat terseret dalam artikel online berbahasa Inggris berjudul From Professor to Pariah, The Love That Costs. Katie Miller, Her Legacy. Artikel itu viral di kalangan akademisi dan mahasiswa Harvard. Banyak yang menganggap Katie sebagai wanita lemah yang rela meninggalkan masa depannya demi lelaki asing. Awalnya Katie berusaha tegar. Ia tetap tersenyum, tetap ikut pengajian, tetap membalas sapaan tetangga meski ada bisik-bisik di belakang. Tapi Reno tahu, ada sesuatu yang berubah. Setiap malam, Katie semakin jarang bicara. Ia sering terbangun dini hari, duduk di teras sendirian, memandangi langit seperti mencari arah. Dan pagi ini, ketika Reno ingin memeluknya dari belakang seperti biasa, Katie menjauh pelan. Aku nggak enak badan, katanya cepat. Reno mengangguk, walau hatinya mencatat. Itu bukan karena sakit fisik. Pekerjaan Reno sebagai asisten dosen menuntutnya banyak di kampus. Beberapa kali ia pulang lebih malam karena harus membantu persiapan seminar. Tapi setiap kali kembali ke rumah, ia mendapati Katie menyendiri. Makan malam yang dulu selalu diiringi obrolan hangat, kini jadi hening. Hingga suatu malam, Reno memutuskan bicara. Katie, aku tahu kamu sedang nggak baik-baik saja. Aku minta maaf karena aku terlalu sibuk akhir-akhir ini, tapi kamu bisa cerita apapun ke aku. Katie terdiam. Tangannya menggenggam mug teh yang sudah dingin. Aku merasa kosong, ucapnya pelan. Dulu, ketika aku memilih meninggalkan Boston, aku pikir aku kuat. Aku pikir selama aku bersamamu, semuanya akan baik-baik saja. Reno menunduk. Apa sekarang kamu menyesal? Katie menoleh cepat, wajahnya terlihat syok. Tidak, aku tidak pernah menyesal memilih kamu. Tapi aku merasa hilang arah. Di sini, aku bukan siapa-siapa.
Di Boston, aku punya nama, punya reputasi. Di sini, aku hanya Katie bule yang pindah agama demi cinta. Tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Reno menghela napas panjang. Katie, kamu adalah wanita luar biasa. Kamu lebih dari sekadar mantan dosen Harvard atau istri Reno. Kamu adalah kamu. Tapi itu tidak cukup, bisik Katie. Kalimat itu menusuk Reno. Bukan karena marah, tapi karena ia sadar Katie sedang bergumul hebat dengan identitasnya. Hari-hari berikutnya, jarak di antara mereka semakin terasa. Katie mulai menghindari ajakan Reno untuk keluar rumah, bahkan enggan ke pengajian. Ia lebih sering di kamar, kadang membaca, kadang hanya duduk diam menatap jendela. Reno sempat berkonsultasi dengan Ustadz Zahrini, mentor pengajian Katie. Saat itu, Ustadzah hanya berkata dengan bijak, hijrah itu berat, Mas Reno. Dan sering, kali yang paling berat bukan meninggalkan, tapi menghadapi siapa diri kita setelah meninggalkan semua itu. Reno pulang dengan pikiran yang kacau. Ia ingin membantu Katie, tapi ia juga manusia biasa yang punya batas. Satu malam, pertengkaran tak bisa dihindari. Reno pulang terlambat karena mengurus mahasiswa baru. Ia mendapati rumah dalam keadaan gelap. Ketika masuk, ia menemukan Katie di pojok ruang tamu dengan koper terbuka. "Apa ini?" tanya Reno. "Aku mau ke Jakarta, hanya sebentar," jawab Katie cepat. "Teman lamaku, Clara, sedang dalam proyek pendidikan internasional. Dia bilang aku bisa bantu menerjemahkan jurnal." Reno mengerutkan kening. Tanpa bilang dulu ke aku. "Aku nggak mau kamu merasa terbebani. Aku suamimu, Katie. Aku ingin tahu." "Aku perlu tahu. Kita ini pasangan, bukan dua orang asing yang kebetulan tinggal bareng." Katie menggigit bibirnya. Air matanya menetes. "Aku cuma ingin merasa berguna lagi. Aku ingin merasa berarti, tanpa harus selalu didefinisikan sebagai istrimu." Atau mualaf bule. Kata-kata itu seperti tamparan. Reno mundur selangkah, hatinya terasa perih. Ia tahu Katie tidak berniat menyakitinya, tapi luka itu nyata. "Jadi kamu pergi karena aku?" "Bukan, tapi karena aku ingin menemukan diriku lagi. Diri yang sempat hilang waktu aku jatuh cinta." Reno akhirnya hanya berkata pelan, "Kalau itu yang kamu butuh, aku tidak akan halangi. Tapi janji, kamu akan kembali." Katie menatapnya, matanya sembab. "Aku selalu ingin kembali, asal kamu masih mau menunggu." Katie pergi ke Jakarta selama 2 minggu. Dan selama itu, Reno menjalani hari-harinya dengan sepi dan gelisah. Ia menyibukkan diri di kampus. Namun setiap malam ia menatap tempat tidur yang terasa terlalu besar untuk dirinya sendiri. Selama di Jakarta, Katie banyak merenung. Bersama Clara, ia mengerjakan proyek penerjemahan dan bertemu dengan banyak tokoh pendidikan. Ia merasa semangatnya mulai pulih, sedikit demi sedikit. Ia kembali membaca buku-buku filsafat dan Islam, mencoba memadukan pemikiran Barat dan Timur dalam dirinya yang kini utuh, bukan setengah-setengah. Namun, di tengah semangat itu, datang pesan dari Lukas. "You still owe me an explanation. One day I'll come to Indonesia, not to win you back, but to see what kind of man you gave up everything for." Katie menghapus pesan itu. Kali ini, tanpa gemetar bor saat kembali ke Yogyakarta, Katie membawa oleh-oleh sederhana dan sebuah keputusan. Ia mencium tangan Reno dan berkata, "Aku menemukan potongan diriku di Jakarta, tapi hatiku tetap di sini." Reno tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Katie lama, sangat lama. Malam itu, mereka duduk berdampingan di teras. Suara jangkrik mengisi keheningan. "Aku ingin terus belajar, Ren," kata Katie pelan. "Belajar agama, belajar bahasa, dan juga belajar menjadi diriku sendiri dalam konteks baru." Reno mengangguk. "Dan aku akan ada di sampingmu. Kita mungkin punya luka, tapi kita juga punya waktu untuk sembuh." Katie menoleh. "Terima kasih sudah tidak menyerah." Reno menggenggam, tangan istrinya erat. "Kamu juga. Meski luka lama masih terasa, dan luka baru mulai terbuka,
Katie dan Reno memilih untuk tidak lari. Mereka memilih tetap bertahan, tetap saling belajar, tetap saling menguatkan. Karena mereka sadar, cinta bukan tentang menyelamatkan satu sama lain, tapi berjalan bersama melewati badai, meski langkah kadang goyah dan hati kadang ragu. Hari itu, matahari bersinar terik di atas langit Yogyakarta. Udara terasa lebih padat, entah karena cuaca atau karena firasat yang sejak pagi membuat Reno gelisah. Katie sedang menyiapkan materi untuk kelas bahasa Inggris di salah satu lembaga swasta ketika ponselnya berbunyi. Satu nama terpampang di layar, Lucas Miller. Katie menelan ludah. Sudah berbulan-bulan ia tak mendengar kabar dari sepupunya itu. Tapi hari ini, Lucas tidak hanya mengirim pesan. Ia menelepon. Dengan napas yang ditahan, Katie mengangkat panggilan itu. "Hello Katie," suara Lucas terdengar tenang, tapi dengan nada sinis yang khas. "I'm at Edi Sucipto Airport. Got time to pick me up?" Katie membeku. "You're here?" "Of course. I told you I would come. Don't worry, I'm not here to cause trouble. I just want to see you. And him." Beberapa jam kemudian, Reno dan Katie berdiri di gerbang kedatangan bandara. Katie mengenakan blus putih dan celana panjang krem. Wajahnya pucat, tapi tatapannya tegas. Reno berdiri di sampingnya, mencoba menenangkan hatinya sendiri meskipun dadanya terasa bergemuruh. Lalu, muncullah sosok Lucas, tinggi, berambut pirang keemasan, mengenakan blazer biru dan kacamata hitam. Senyum di wajahnya seperti senyum dari seseorang yang datang bukan hanya untuk berkunjung, tapi menguji medan. "Katie," ucap Lucas sambil membuka kacamatanya. "You look different." "Selamat datang di Indonesia," jawab Katie datar. Lucas kemudian menatap Reno. "So, you're the guy." Reno mengulurkan tangan. "Reno, suaminya Katie." Lucas menyambut jabat tangan itu. Kuat, agak lama. "I've been wanting to meet the man who took away our golden professor." Setelah makan siang singkat di sebuah restoran, mereka bertiga menuju rumah Reno dan Katie di daerah Sleman. Lucas terlihat mencermati setiap sudut jalanan, mulai dari kios kecil, rumah-rumah penduduk, hingga angkringan di pinggir jalan. "Pretty modest," gumam Lucas sambil tersenyum sinis. Reno menahan diri. Katie hanya menunduk. Begitu sampai, Lucas diminta masuk dan beristirahat. Tapi yang terjadi, Lucas malah meletakkan tasnya di ruang tamu dan berkata, "I want to talk, right now." Reno dan Katie saling pandang. "Aku tahu kamu kecewa," kata Katie setelah menyiapkan teh hangat. Mereka duduk bertiga di ruang tamu. Udara sore masuk dari jendela yang terbuka. "Disappointed? Oh, Katie, I'm more than disappointed. You were the rising star of Harvard. Tenure, publications, global conferences, and then you threw it all away for this." Lucas melirik Reno, penuh sindiran. Reno ingin menjawab, tapi Katie lebih dulu menatap Lucas tajam. "Lucas, aku tahu kamu pikir aku bodoh. Tapi ini pilihanku. Aku tidak terpaksa. Aku memilih hidup ini, bersama Reno, bersama kepercayaanku sekarang." Lucas meneguk tehnya, lalu mendengus. "You think love is enough?" "Aku tidak cuma bicara tentang cinta," kata Katie. "Ini tentang kebebasan, tentang menemukan makna dalam hidupku. Kamu nggak akan paham karena kamu terlalu sibuk menjaga citra keluarga." Reno akhirnya angkat bicara. "Kami sadar konsekuensinya, tapi kami juga manusia. Kami punya hak menentukan jalan hidup kami sendiri." Lucas memandang Reno sejenak. "Are you happy, Reno?" Reno menjawab mantap. "Yes. Dengan segala kekurangannya, kami bahagia, karena kami saling percaya." Lucas terdiam. Untuk pertama kalinya sejak datang, sorot matanya berubah, sedikit lebih lunak. Malam itu, setelah Lucas masuk ke kamar tamu, Reno dan Katie duduk di teras, seperti biasa. Tapi kali ini mereka saling bergandengan tangan lebih erat. "Aku kira dia akan lebih marah," ucap Katie. "Dia cuman belum bisa menerima, tapi aku lihat, dia mulai goyah." Katie mengangguk pelan.
Dulu Lukas sangat melindungiku. Setelah ibu meninggal, dia yang selalu menasihati, mengawasi, kadang terlalu. Sekarang dia melihatmu bukan sebagai gadis kecil lagi, kata Reno. Mereka tertawa pelan, lega. Tapi kedatangan Lukas tetap menyisakan kekhawatiran. Apakah ini hanya kunjungan biasa? Atau ada maksud tersembunyi? Esok harinya, Lukas meminta diajak ke pengajian ibu-ibu yang biasa diikuti Katie. Meski sempat ragu, Katie akhirnya mengiyakan. Di sana, Lukas duduk di belakang, memperhatikan dengan seksama bagaimana Katie berbicara lancar dalam bahasa Indonesia, menjelaskan pandangan Islam tentang cinta dan pengorbanan. Tak ada naskah, tak ada pretensi, hanya ketulusan. Salah satu ibu-ibu berbisik pada Lukas. Istrinya Mas Reno ini luar biasa loh. Pintar, rendah hati. Kami semua sayang sama dia. Lukas hanya mengangguk. Malam terakhir sebelum Lukas pulang, ia mengajak Reno berjalan kaki ke lapangan dekat rumah. Aku nggak akan pura-pura setuju, kata Lukas tiba-tiba. Tapi aku mengerti sekarang, kenapa dia memilih kamu. Kamu tidak hanya memberinya cinta, kamu memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Reno menatap pria di sampingnya. Terima kasih Lukas. Aku tahu dia kehilangan banyak karena memilihku, tapi aku akan terus berusaha untuk tidak membuatnya menyesal. Lukas berhenti berjalan. Jaga dia baik-baik. Aku janji. Keesokan paginya, Katie dan Reno mengantar Lukas ke bandara. Kali ini, suasana jauh lebih hangat. Saat hendak naik ke gerbang keberangkatan, Lukas memeluk Katie. You're brave. More than anyone I've known. Katie tersenyum, menahan air mata. Thank you for coming. It means more than you know. Lukas kemudian menepuk bahu Reno. Take care, brother. Reno mengangguk. Safe flight. Dan saat Lukas benar-benar hilang dari pandangan, Katie menoleh ke Reno. Aku kira aku akan rapuh saat dia datang, katanya. Tapi ternyata, aku justru makin yakin. Reno merangkul bahunya. Karena kamu sudah jadi dirimu yang utuh. Kedatangan Lukas memang sempat mengguncang ketenangan rumah tangga mereka. Tapi justru dari guncangan itu, mereka menemukan pondasi yang lebih kuat. Kepercayaan, keberanian, dan kejujuran. Kini mereka melangkah ke hari-hari berikutnya dengan kepala tegak dan hati yang lebih tenang. Badai telah datang, tapi mereka masih berdiri bersama, lebih kokoh dari sebelumnya. Musim hujan mulai mengguyur Yogyakarta. Rintik gerimis membasahi jendela ruang tamu, sementara Katie duduk di depan laptop dengan wajah tegang. Reno baru saja pulang dari kampus, menggantung helmnya dan langsung menghampiri istrinya yang tampak sedang membaca sesuatu dengan sangat serius. Ada apa? Tanya Reno, meletakkan ranselnya. Katie menoleh. Matanya sedikit memerah, bukan karena menangis, tapi karena terlalu lama menatap layar. Baru saja aku dapat email dari kampus negeri di Jakarta. Mereka menawarkan posisi dosen tetap, full time, dengan kurikulum internasional. Reno terdiam. Jakarta? Itu berarti mereka harus pindah dari Yogyakarta, dari rumah yang selama ini mereka bangun bersama. Kamu akan menerimanya? Tanyanya akhirnya. Katie menarik napas panjang. Aku hanya tahu. Di satu sisi, ini kesempatan luar biasa. Di sisi lain, hidup kita sudah nyaman di sini. Aku sudah merasa rumah di Yogyakarta. Reno duduk di sebelahnya, memegang tangannya. Lalu, kenapa kamu terlihat ragu? Katie menunduk. Karena aku takut ini akan mengubah segalanya. Aku tahu kamu masih ingin melanjutkan S2-mu di UGM. Kamu punya komunitas di sini. Kalau aku pindah, kamu akan ikut? Atau kita terpisah? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti awan mendung yang belum pecah. Reno memandangi wajah istrinya lama sekali, seolah mencari jawaban yang tersembunyi di balik kerutan kecil di dahinya. Beberapa hari berlalu. Katie belum memberikan jawaban pada pihak kampus Jakarta. Ia lebih sering diam, dan Reno pun tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pagi hari mereka tetap berjalan seperti biasa, tapi senyum mereka sedikit lebih kaku. Bukan karena tidak cinta, tapi karena keduanya sedang menyimpan kecemasan masing-masing.
Suatu malam, Reno pergi ke masjid dekat rumah untuk mengikuti kajian. Di sana, ia berbicara dengan Ustaz Malik, seorang pembimbing spiritual yang sering memberinya nasihat. "Ustaz," katanya lirih setelah kajian usai, "bagaimana kalau dua orang yang saling mencintai punya jalan hidup yang berbeda?" Ustaz Malik tersenyum bijak. Cinta yang kuat itu bukan yang menuntut untuk selalu sejalan, tapi yang saling memberi ruang. Terkadang pengabdian dan pengorbanan berjalan bersisian. Yang penting, jangan pernah putus komunikasi. Sampaikan isi hati, jangan biarkan asumsi yang menjawab. Reno mengangguk pelan. Di rumah, Katie tengah menyusun silabus untuk kursus gratis bahasa Inggris yang dia adakan untuk anak-anak desa. Meski tak bergaji, kegiatan itu memberinya rasa damai dan arti. Namun tawaran dari Jakarta terus membayang. Reno masuk, menatap kegiatan istrinya itu dengan senyum tipis. "Kalau kamu pindah ke Jakarta, semua anak-anak ini kehilangan guru terbaik mereka." Katie menoleh, terdiam. "Aku nggak bilang kamu harus menolak tawaran itu," lanjut Reno. "Aku cuma ingin kamu tahu bahwa yang kamu lakukan di sini, sekecil apapun, punya arti yang besar." Katie bangkit, memeluk Reno erat. "Aku hanya ingin kita tetap bersama, tapi aku juga takut mengecewakan diriku sendiri kalau aku melewatkan kesempatan ini." Reno mengelus rambutnya. "Kamu nggak harus memilih antara impian dan cinta. Kita bisa cari jalan tengah. Aku bisa coba cari beasiswa di Jakarta. Atau kita atur waktunya. Kita mulai dari nol di sana, bareng." Katie menatap mata suaminya. "Kamu yakin mau tinggalkan semua yang kamu bangun di sini?" Reno tersenyum. "Apapun tempatnya, asal bersamamu, aku bisa bangun dari awal." Beberapa minggu kemudian, mereka terbang ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan pihak kampus. Katie diberi tur, diperkenalkan dengan dekan, dan diajak melihat fasilitas baru yang sedang dikembangkan untuk program internasional. Saat salah satu dosen bertanya, "Apakah suami Anda akan tinggal di Jakarta juga?" Katie melirik Reno yang menjawab mantap. "Kami satu paket." Katie nyaris menangis saat itu juga. Namun Jakarta tidak semudah yang mereka bayangkan. Setelah memutuskan untuk pindah, mereka harus mulai dari awal. Rumah kontrakan kecil, jauh dari keramaian, jadi tempat tinggal sementara. Reno mendaftar beasiswa di 2 universitas sekaligus. Katie mulai mengajar, tapi harus menyesuaikan diri dengan birokrasi dan sistem baru yang berbeda dengan Harvard, atau pengajarannya yang informal di desa. Pada malam hari mereka sama-sama lelah, tapi tidak pernah lupa makan malam bersama, saling mengurutkan pundak, atau membicarakan impian yang mulai tumbuh kembali. Suatu malam, Katie berkata, "Tahukah kamu, saat aku berada di kelas hari ini, melihat mahasiswa-mahasiswa itu, ada satu gadis berhijab yang mengangkat tangan dan bertanya dengan percaya diri dalam bahasa Inggris. Aku melihat diriku di sana. Bukan karena dia pandai, tapi karena dia punya keberanian, seperti aku waktu kecil. Mungkin aku memang harus di sini sekarang." Reno tersenyum. "Dan aku, hari ini aku diterima untuk program S2 pendidikan, mulai semester depan." Katie langsung memeluknya, penuh sukacita. Tak lama kemudian, Katie diminta memberikan pidato pembuka pada kuliah umum di kampus barunya. Auditorium penuh. Mahasiswa, dosen, bahkan perwakilan dari kementerian hadir. Dalam pidatonya, Katie berkata, "Saya datang dari jauh, dari Amerika, dari tradisi yang berbeda, dari bahasa yang berbeda. Tapi di sini saya belajar bahwa rumah bukan soal tempat, tapi soal orang yang kita cintai dan nilai-nilai yang kita jaga." Tepuk tangan bergemuruh. Reno duduk di barisan tengah, menatap istrinya dengan bangga. Beberapa bulan kemudian, Katie diundang menjadi narasumber di televisi nasional. Cerita tentang dosen Amerika yang pindah agama dan menetap di Indonesia demi cinta menjadi viral. Namun kali ini, Katie sudah siap. Dalam wawancara itu, dia berkata, "Saya tidak menyerahkan hidup saya untuk seseorang. Saya justru menemukannya. Karena cinta bukan soal kehilangan identitas, tapi menyatukan dua jiwa yang berani saling mendengarkan, saling menghormati,
Dan akhirnya, rumah kecil mereka di pinggiran Jakarta mulai terasa seperti rumah yang dulu mereka bangun di Yogyakarta. Dengan tanaman di halaman, buku-buku berserakan di rak, dan suara gelak tawa setiap malam. Mereka telah memilih. Dan dalam pilihan itu, mereka menemukan pengabdian. Pagi itu, Yogyakarta tampak lebih tenang dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi udara yang masuk melalui jendela kamar terasa lebih segar daripada hari-hari sebelumnya. Katie duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang mengarah ke halaman rumah mereka yang sederhana. Reno sedang di luar, merapikan taman, dan suara langkahnya yang ringan terdengar di halaman. Mereka sudah hampir setahun tinggal di Jakarta, namun hati Katie masih terasa seperti di Yogyakarta. Terkadang, ia merasa cemas jika semuanya akan hancur begitu saja. Meskipun mereka berhasil menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, Katie tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan. Beberapa bulan yang lalu, Katie baru saja diberi kesempatan untuk membuka program magister di universitas tempat ia mengajar. Dan itu, bagi Katie, adalah pengakuan atas usahanya. Namun, pengakuan itu datang dengan harga. Seiring berjalannya waktu, perasaan cemas yang dulu muncul mulai berubah menjadi keraguan tentang apakah ini benar-benar yang mereka inginkan. Reno memasuki kamar, membawa secangkir kopi hangat. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya sambil duduk di sebelah Katie. Matanya penuh perhatian, seperti biasa. Katie tersenyum tipis, menatap Reno. "Aku masih tidak tahu, Reno. Aku merasa hidup kita sudah berjalan sesuai dengan yang kita impikan. Tapi ada banyak hal yang masih terasa hilang. Aku ingin lebih dari ini. Aku ingin melihat kita berdua berhasil dalam hal yang kita impikan, bukan hanya sekadar mengikuti rutinitas." Reno meletakkan cangkir kopi di meja samping tempat tidur. "Tapi kita sudah berhasil, Katie. Kamu punya pekerjaan yang hebat. Aku juga sudah mulai kembali berkuliah. Kita membuat pilihan yang tepat untuk kita berdua. Kadang-kadang, kita terlalu keras pada diri kita sendiri." Katie menunduk, menggigit bibir. "Mungkin aku terlalu terfokus pada apa yang belum kita capai, Reno. Apa yang kita impikan jauh lebih besar daripada hanya hidup di zona nyaman kita sekarang." Reno menarik nafas dalam-dalam. "Apa yang kamu inginkan, Katie? Apa yang bisa membuatmu merasa lebih utuh?" Katie menatap suaminya, seakan mencari jawaban dari wajah penuh cinta itu. "Aku ingin kita membuat sesuatu yang besar bersama. Sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan atau kuliah. Aku ingin kita berdua merasa bahwa kita memberi dampak untuk dunia, bukan hanya menjalani hidup biasa-biasa saja." Reno mengangguk pelan, mengerti apa yang Katie maksud. "Aku juga ingin itu, Katie. Tapi kita harus bisa menemukan keseimbangan. Kalau kita terlalu ambisius, kita bisa kehilangan arah." Katie tersenyum lemah. "Tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mencoba." Malam itu, setelah makan malam yang sederhana, mereka duduk bersama di ruang tamu. Katie sedang menggulirkan layar laptop, mencari informasi tentang peluang-peluang yang lebih besar, sementara Reno duduk di kursi sebelahnya, membaca buku tentang pengembangan diri. Akhirnya, Katie menemukan artikel tentang program sosial yang diadakan di pelosok Indonesia. Program yang mengajak para profesional dari luar negeri untuk mengajar dan membantu komunitas-komunitas miskin. Program ini tidak hanya menawarkan gaji, tetapi juga memberi kesempatan bagi orang-orang untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini adalah sesuatu yang Katie yakini bisa memberi perubahan nyata. "Reno," katanya sambil memutar laptop, "lihat ini. Bagaimana kalau kita coba sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan? Bagaimana kalau kita bergabung dengan program ini dan pergi ke daerah terpencil? Aku ingin merasakan bahwa apa yang kita lakukan memiliki dampak langsung." Reno menatap layar dengan serius. "Kamu ingin pergi ke pedalaman?" Katie mengangguk. "Aku ingin berbagi pengetahuan kita, memberikan pendidikan kepada mereka yang tidak punya akses ke pendidikan yang layak. Kita bisa melakukannya bersama, membantu komunitas yang membutuhkan. Kita bisa membuat hidup mereka lebih baik." Reno terdiam, merenung, matanya berbinar, tapi ada rasa cemas yang samar di dalamnya. "Itu ide yang luar biasa.
Tapi apakah kita siap meninggalkan kenyamanan yang kita punya sekarang? Apakah kita siap dengan ketidakpastian? Katie meraih tangan Reno, menggenggamnya erat. Tidak ada yang pasti, Reno. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi kalau kita selalu takut untuk mengambil langkah besar, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa pergi. Setelah beberapa minggu berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar itu. Keputusan untuk bergabung dengan program sosial yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan di daerah pedalaman Indonesia bukanlah keputusan yang mudah. Tapi bagi Katie dan Reno, ini adalah kesempatan untuk tidak hanya memperbaiki kehidupan orang lain, tetapi juga untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Mereka mulai merencanakan segala sesuatunya. Katie mengajukan pengunduran diri dari universitas tempat ia mengajar, meskipun itu berarti kehilangan posisi yang cukup bergengsi. Reno juga memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2-nya secara daring agar bisa bekerja di daerah terpencil. Mereka siap berkorban demi impian mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Hari itu tiba, hari ketika mereka harus berangkat ke daerah terpencil di Papua, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 1 tahun penuh. Rumah mereka yang sederhana di Jakarta terasa begitu sunyi saat mereka mulai mengemas barang-barang. Meskipun mereka merasa cemas, mereka tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Ini adalah langkah menuju sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna. Selamat tinggal, Jakarta, kata Katie sambil tersenyum. Selamat datang, dunia baru. Setibanya di desa kecil di Papua, mereka disambut oleh penduduk yang penuh rasa ingin tahu. Desa itu tidak memiliki banyak fasilitas, tetapi penduduknya sangat ramah dan terbuka. Meskipun jauh dari kehidupan yang nyaman, Katie dan Reno merasa bahwa mereka telah menemukan tujuan baru dalam hidup mereka. Hari pertama mereka mengajar, Katie berdiri di depan kelas yang sederhana, dengan papan tulis yang penuh dengan tulisan, tangan anak-anak yang antusias. Di depan mereka, Reno mengajarkan keterampilan dasar komputer kepada para remaja desa. Mereka berbagi ilmu tanpa pamrih, dengan hati yang tulus. Setiap malam, mereka duduk bersama di ruang tamu rumah sederhana yang mereka sewa, berbicara tentang hari-hari mereka dan merencanakan masa depan. Mereka tahu bahwa hidup mereka sekarang bukan tentang mencari kesuksesan atau pengakuan. Ini tentang memberi untuk orang lain, memberi untuk komunitas yang membutuhkan, dan memberi untuk diri mereka sendiri. Katie merasa bahwa keputusan yang diambilnya bersama Reno adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Mereka mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi mereka memiliki cinta dan tujuan yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka telah menemukan kebahagiaan mereka yang baru, tidak lagi berfokus pada pencapaian pribadi atau ambisi duniawi, tetapi pada kebahagiaan yang datang dari memberi. Mereka tahu bahwa akhir dari cerita ini bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang penuh makna. Katie dan Reno memulai hidup baru mereka dengan satu keyakinan. Cinta yang sejati bukan hanya soal memilih satu sama lain, tetapi juga memilih untuk berbagi hidup, berbagi perjuangan, dan berbagi mimpi bersama.